sebelum kita ibadah, ayo kita ikuti panduan berikut ini. Yang pertama, mohon bimbingan orang tua selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus hadir di rumah kita. Adik-adik harus siap ya. Yang kedua, adik-adik harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan seperti saat ibadah di gereja. Yang ketiga, adik-adik harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak yang penuh dengan antusias seperti menari, melompat, bertepuk tangan, menyanyi dan memuji Tuhan. Yang keempat, ingat, selama ibadah, adik-adik harus fokus dan menyiapkan hati dan pikiran serta sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu bertemu dengan adik-adik. Selamat beribadah. Adik-adik yang ada di rumah, sukacita besar kita bisa bertemu lagi ya. Wah, Kak Christine, sudah 1 minggu berlalu dan ini waktunya kita untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau berseru bersama dengan adik-adik yang ada di rumah dalam ibadah online sekolah hari Minggu dan pra-remaja Jemaat PGRI Parapah Minggu 2 Agustus tahun 2020. Adik-adik yang ada di rumah, coba yang sudah siap beribadah, angkat tangannya. Ayo, diangkat tangannya. Kita mau memulai ibadah dengan berdoa. Adik-adikku yang manis, mari lipat tangan, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat minggu pagi ini, kami dapat menerima hari yang baru, menikmati kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati kami yang penuh dengan kerinduan. Kami mau memuji-Mu, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat kami, setiap anak-anak yang siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita mau naikkan pujian, skala puji syukur. Adik-adik, kakak mau tanya, siapakah Yesus itu? Pasti adik-adik mau tahu. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang kedua, Yesus adalah terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12 berbunyi, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yang ketiga, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 25 berbunyi, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yang keempat, Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir.
Dalam Wahyu pasal 22 ayat 13 berbunyi, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Adik-adikku, kakak undang untuk berdiri. Kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Roti dan Kebenaran. Alkitabnya sudah siap belum? Kalau Alkitabnya sudah siap, kakak mau ngasih ayat hafalan untuk kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama Mazmur 119 ayat yang ke-11 dengan bunyi demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, adik-adik, sudah hafal belum? Nanti minggu depan kita ulang sama-sama ya. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kembali kita naikkan pujian, Kubuka Alkitab. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 5. Dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak punya uang, marilah,
Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, dan menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan beralih kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah pembacaan kitab kita pada hari ini. Matius pasal 5 ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Dialah Roh kebenaran, terangilah hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari hal-hal yang jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup di dalam diri kami. Bantulah kami untuk membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dan baca betul-betul bisa dihayati dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu yang baik di bumi maupun di surga. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Butaka, buku tanpa kata, dengan judul Arti 4 Warna dan Simbol Rohaninya. Adik-adik yang ada di rumah, nah sekarang adik-adik dapat melihat yang pertama ada warna kuning. Warna kuning seperti emas yang menggambarkan sorga. Alkitab berkata bahwa kota di sorga terbuat dari emas tulen dan jalan-jalannya juga dari emas murni. Dan Allah tinggal di sana. Adik-adik dapat melihat juga pada kitab Wahyu pasal 21 ayat 18 dan 21. Semua yang ada di sorga haruslah sempurna. Kita ingin tinggal di sana, tetapi masalahnya ada satu perkara yang menghalangi orang masuk ke sorga. Nah, apakah itu? Yaitu dosa. Seperti apa bentuk dosa itu? Yang pertama, tidak setia pada Tuhan. Dan yang kedua, tidak taat pada perintahnya. Nah, dosa seringkali identik dengan warna hitam. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita beralih ke warna yang kedua, yaitu warna hitam. Warna hitam menggambarkan dosa. Dosa menghalangi kita untuk masuk ke surga. Dosa adalah setiap hal yang kita pikirkan, yang kita katakan, atau yang kita lakukan yang tidak menyenangkan Allah. Contohnya seperti berdusta, menipu, mencuri, mementingkan diri sendiri, melukai orang lain, dan masih banyak lagi. Setiap orang telah berbuat dosa, dan Allah berkata dosa harus dihukum dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Hukuman dari dosa ialah dipisahkan dari Allah selama-lamanya di sebuah tempat namanya neraka. Namun, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Seperti warna merah yang menggambarkan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia
dan mati di kayu salib serta mencurahkan darahnya yang kudus untuk menghapus dosa kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Terdapat pada 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Sekarang, karena apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib bagi adik-adik, maka Allah bisa mengampuni dan menyucikan adik-adik dari segala dosa. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, melakukan firman-Nya. Ketiga, setia dan taat pada Tuhan. Dan yang keempat, menjaga kesucian. Seperti warna putih yang menggambarkan kesucian. Warna putih menggambarkan hati yang suci. Dengan memiliki hati yang suci bersih, tidak ada lagi yang akan menghalangi kita masuk surga. Bagaimana adik-adik bisa mempunyai hati yang suci? Akuilah kepada Allah bahwa adik-adik seorang yang berdosa. Percayalah bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan adik-adik dan kita semua. Sadarilah bahwa sekarang saat yang terbaik bagi adik-adik dan kakak juga untuk menerima keselamatan yang Allah sediakan melalui Tuhan Yesus di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika adik-adik bersedia melakukan hal ini, sekarang berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tadi sudah mendengarkan arti dari 4 warna dan simbol rohaninya. Kita dapat mengambil kesimpulan baik dari warna kuning, warna hitam, warna merah, dan warna putih. Kita belajar bahwa surga merupakan tempat kediaman Allah. Surga adalah tempat yang indah dan tempat yang megah. Dan setiap hal yang ada di sana itu semuanya sempurna. Sebagai manusia, kita tidak luput dari dosa, sehingga sulit bagi kita untuk tinggal di dalam surga. Dosa apa itu adik-adik? Dosanya adalah tidak taat pada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, dan melakukan hal yang jahat. Namun, karena Allah begitu mengasihi manusia, Ia merancangkan karya penyelamatan di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui penderitaan Tuhan Yesus, pengorbanannya, sampai Ia mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk kita, dan pada akhirnya Ia bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita telah diselamatkan, baik adik-adik, ya, dan kita semua. Jadi, kita harus hidup di dalam kesucian. Kita harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menghargai karya penyelamatan yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, adik-adik. Bagaimana caranya? Yang pertama, adik-adik harus tekun dalam berdoa, tekun dalam baca firman Tuhan, dan tekun untuk melakukannya. Seperti apa melakukannya? Adik-adik bisa berbuat kasih, ya, menolong orang tua, papa dan mama, ya, menolong setiap orang yang ada di sekitar yang membutuhkan pertolongan adik-adik, baik di tengah keluarga, ya, bahkan di tengah ketika adik-adik sedang melakukan aktivitas dengan teman-teman dan dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memampukan adik-adik untuk melakukan firman-Nya. Amin. Yang ada di rumah, sekarang waktunya kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai nas pembimbing persembahan yang terambil dari Mazmur pasal 24 ayat yang pertama, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami pada pagi hari ini.
Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Engkau, Bapa kami di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai dan memberkati setiap rangkaian ibadah kami hingga pada saat ini. Biarlah Tuhan, nyanyian, pujian yang kami lantunkan, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah cerita firman yang sudah kami dengarkan tentang arti 4 warna, beserta dengan simbol rohaninya, kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami dengan menghargai karya keselamatan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh pengurus seksi pelayan anak dan seluruh guru-guru sekolah minggu, jemaat GKI Parapah di tempat ini, dan biarlah Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami akhiri setiap rangkaian ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu dan pra-remaja Jemaat GKI Parapah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian dan terima kasih.